sehingga kita tidak seperti selayaknya babi yang mereka makan daripada perkara-perkara yang kotor namun mengabaikan perkara-perkara yang baik. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang menjadi kesalahan saudaranya. Oh, jadi beliau sadar kalau itu kesalahan, ya. Jadi beliau, Ko Felix sadar kalau Ustadz Adi Hidayat itu salah mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang sangat menarik, yaitu video ini dari teman saya sebenarnya, yaitu Ustadz Felix Show, di mana beliau membuat satu video yang menurut saya bisa dikatakan cukup sensitif karena beliau sampai-sampai membawa hewan, ya, membawa babi, teman-teman. Yang dimana orang-orang yang mencari kesalahan dari orang lain adalah seperti babi mungkin ya. Saya awalnya tidak mau bahas ini, tapi setelah saya menyimak, saya juga sering berdiskusi dengan beliau. Ini kurang tepat untuk menganalogikan suatu fenomena yang menyita perhatian publik seluas ini. Ya, Ustadz Adi Hidayat ini bukan cuma viral di Indonesia, ya, bukan cuma di Indonesia. Ini serius memang. Dan kata Ustadz Muammar, ini suatu kejahatan. Ini kalau dibiarkan, ini bisa berdampak kepada surah-surah yang lain. Jadi di dalam bab ini saya tidak sepakat dengan Ko Felix, ya, di mana beliau memberikan sindiran kalau orang-orang yang sibuk mencari kesalahan ini adalah sebagai babi, ya, yang sukanya dengan kotoran dan tidak suka dengan yang indah-indah atau yang nikmat begitu, ya. Di sini teman-teman, para ulama terdahulu ketika membaca kitab dari ulama yang lain, mereka belajar, teman-teman, ya, mempelajari isi kitabnya. Kalau isi kitabnya benar, baik dan lurus, maka para ulama akan menganggapnya sebagai kitab yang bagus, kitab yang perlu untuk dipelajari. Tetapi apabila ada kitab yang dituliskan oleh ulama yang lain, tetapi isinya bertentangan, ada satu saja titik di mana kitab itu menyimpang, maka para ulama yang lain akan membantahnya. Sama halnya dengan sekarang. Ketika Ustadz Adi Hidayat selama 1000 tahun lebih, itu bermunculan orang-orang yang memiliki pemahaman khusus dalam Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Belum ada. Selama 1000 tahun lebih belum ada di antara mereka ini yang menafsirkan surat Asy-Syu'ara sebagai surahnya para pemusik. Belum ada. Baru kali ini. Jadi wajar ini menjadi pembahasan publik yang sangat luas. Dan saya berharap Ustadz Adi juga legowo menerima kritikan dari berbagai macam pihak. Karena yang mengkritiki Ustadz Adi Hidayat ini bukan hanya sekedar orang biasa. Bukan hanya orang-orang yang digelari sebagai, apa kata beliau, S1 Engineering, S2 Engineering, dan seperti itulah pokoknya. Enggak, ada juga orang-orang ahli tafsir, ahli Quran, ahli bahasa yang ikut mengkritisi fatwa dari Ustadz Adi Hidayat. Bahkan beliau menyatakan orang yang awalnya tidak terkenal, dia tidak menyebarkan syubhat. Setelah dia terkenal, fenomenal, malah dia menyebarkan syubhat yang sangat luar biasa. Menghalalkan yang haram di, begitulah pokoknya. Dan di sini saya ingin membahas ini karena ada statement dari beliau yang secara langsung beliau publik untuk dikonsumsi publik. Jadi kita harus memberikan tanggapannya, ya, di publik juga. Agar apa? Agar kita bisa menimbang. Yang pertama, kita coba saksikan seperti apa pendapat dari beliau ini, agar kita bisa sama-sama mengkajinya. Langsung saja kita ke video. Surat Asy-Syu'ara. Surat musik. Ini perkara sederhana sekali. Iya. Sesederhana kita sampaikan bahwasanya Walid bin Mughirah itu dulunya adalah pemimpin orang-orang Quraisy. Pemimpin di Darun Nadwah. Kalau sekarang seolah-olah kayak DPR misal. Sesederhana itu. Karena menganalogikan. Bukan berarti kemudian arti harfiahnya seperti itu. Tapi balik lagi, ini perkara kecil sekali. Perkara perbedaan yang sudah ratusan tahun sebelumnya, ulama-ulama yang jauh lebih berkompeten sudah membahasnya sebelum kita, dan mereka sepakat untuk berbeda. Oke. Beliau menyampaikan sepakat untuk berbeda. Kalau di bab fikih, ya, kalau di bab fikih, ya kita memang harus legowo untuk menerimanya. Tetapi di sini yang diterangkan oleh Ustadz Adi Hidayat adalah sesuatu penafsiran. Bukan berbeda tafsiran seperti yang dijelaskan oleh beliau. Kalau di bagian Al-Quran, ya, penafsiran Al-Quran, surah-surah, nama-namanya artinya begitu, ya. Seluruh ulama sebenarnya sudah sepakat. Dan tidak ada yang berseberangan di dalam menafsirkan nama-nama surat itu. Hanya sekarang, ya. Yang saya jelaskan ini yang hanya sekarang terjadi ini, surat Asy-Syu'ara. Kalau perihal beda penyebutan, masalah gubernur, masalah wali kota, ya, kepala desa, nggak masuk konteks, ya, nggak masuk konteks. Coba kita lanjut dulu. Tapi sekali lagi, semuanya walaupun berbeda dalam fikih, semuanya sepakat
bahwasanya Baitul Maqdis adalah tanah kaum muslimin. Paham. Ya, kalau masalah fikih, saya sudah japri kepada Ko Felix ini sebenarnya. Saya sudah japri kepada beliau, kita tidak meributkan hukum fikihnya. Tapi yang kita ributkan di sini asy'ara yang disebut sebagai surah pemusik. Karena jelas ya teman-teman, surah pemusik. Kalau kita mengartikan pemusik, apapun di sekitar kita ini bisa jadi alat musik. Tangan ini bisa jadi musik, pegang kecrek-kecrek, ketika nyanyi di kecrek-kecrek gitu udah jadi musik itu. Ya, nggak perlu yang bernada. Kan seperti Ustadz Adi Hidayat menyatakan segala sesuatu yang disebut musik itu adalah sesuatu yang bernada. No, tidak harus bernada. Contohnya seperti beatbox. MC Mikey. MC Tidak semua yang bernada itu disebut musik. Tidak semua yang tidak bernada juga tidak bisa dipanggil musik. Contohnya seperti meja ini. Meja ini kalau hanya kita ketuk seperti ini bukan musik. Tapi ketika kita kotean, nah gitu baru dari musik, ya. Jadi tidak semua yang bernada disebut musik. Ya, di sini bukan hukum fikih yang kita bahas. Di sini kalau kita mau menghukumi suatu perkara, misalkan fikihnya musik itu bagaimana, saya tidak mendapati dari keempat imam mazhab yang menghalalkan, teman-teman. Padahal tadi beliau, Ko Felix ini menyebutkan fikih, perbedaan fikih katanya. Saya malah menjelaskan sampai ke meja-meja buat kotekan. Lanjut dulu. Bahwasanya darah kaum muslimin lebih berarti daripada segalanya. Iya. Bukankah hal itu yang harusnya kita ramaikan? Lebih aneh lagi kalau ada orang-orang yang mereka ramai dalam perkara-perkara kecil, tapi sama sekali mereka tidak pernah membahas, sama sekali mereka tidak pernah sibuk. Setidaknya mereka tidak meramaikan perkara-perkara Palestina sebagaimana mereka meramaikan perkara-perkara seperti musik. Di sini beliau mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan dari Palestina, teman-teman. Kenapa sih kita sibuk ini meributkan asy'ara sebagai pemusik? Kenapa kita tidak setiap hari sibuk mengurus Palestina? Kejadian kemarin yang menewaskan 15.000 kalau tidak salah ya, 16.000 atau berapa itu di Palestina. Dunia goncang, teman-teman. Menanggapi fenomena itu, semua pihak membicarakan. Bahkan orang-orang non-muslim pun di luar negeri banyak yang membicarakan hal itu. Karena sudah tidak sesuai dengan kemanusiaan, anak-anak kecil dibom, ya, tempat-tempat beribadah dibom, tempat-tempat menuntut ilmu dibom. Itu yang terjadi. Itu memang kejahatan dan itu perang. Jelas-jelas perang itu ya. Dan kita kenapa di Indonesia ini tidak membicarakan itu? Kenapa orang yang disebut-sebut Salafi ini tidak membicarakan itu? Yang pertama, yang pertama juga kepada teman-teman sekalian, apakah dalam kita membela Palestina itu harus keluar-keluar di jalanan? Demo, bela Palestina, free Palestine, free Palestine. Dari tahun 2010-an sampai tahun ini 2024 sudah ada berapa demo? Saya tanya kepada kalian, demo-demo yang berlangsung selama beberapa tahun, puluhan tahun, demo bela Palestina, ratusan, ribuan orang turun ke jalan. Hasilnya apa? Tetap perang, Ko Felix. Apapun yang kita ungkapkan baik di media sosial, merubah foto profil kita dengan foto Palestina, dengan semangka. Apakah akan merubah perang di situ? Apakah akan merubah keadaan di sana? Tidak. Perang tetap berlanjut. Itu karena apa? Banyaknya pembatasan. Seandainya seluruh pemerintah muslim, ya, penguasa muslim yang ada di dunia, terkhusus di Indonesia, kita yang paling getol ini boikot sana, boikot sini dan lain sebagainya. Pemerintah di Indonesia satu kali mengumumkan ke masyarakat, siapa yang ingin jihad ke Palestina, saya yakin orang-orang Salafi akan berada di barisan terdepan untuk ke sana. Seandainya pemerintah mengizinkan semua ini, orang-orang sipil, pemerintahan nih, polisi, semua orang-orang muslim yang ada di Indonesia, baik yang tentara, baik yang polisi, baik yang orang sipil biasa, baik yang siapapun itu yang ada di Indonesia, ada pengumuman siapa yang mau jihad ke Palestina, kita akan antar. Saya yakin kita ini akan berada di barisan paling depan untuk membela Palestina. Bukan dengan cara demo-demoan.
Apakah kita tidak belajar selama puluhan tahun ini banyak demo-demo di jalanan tapi tidak menyelesaikan masalah? Bukan masalah persatuan lagi. Apabila pemerintah sudah memfasilitasi satu orang boleh pegang senjata apa saja untuk berangkat ke Palestina perang, maka akan banyak orang datang ke Palestina. Kalau ingin bela Palestina, bukan hanya dengan kita keluar-keluar di media sosial, menunjukkan simpati sampai nangis-nangis di media sosial, nangis meratapi Palestina. No, bukan itu. Bukan seperti itu. Mereka butuh pasukan jihad. Kita tahu mereka berperang, tapi di sini bukan kita cuma bersorak-sorak. Ayo semangat, semangat, perang, perang. No. Pemerintah buka pintu jihad, maka akan banyak orang yang ke sana. Apalagi di Indonesia punya Banser. Banser sudah kebal-kebal itu ya. Di atraksi gini ditembak pun nggak apa-apa. Mereka kalau ditaruh paling depan, kalah. Nah, lari-lari pasti. Jadi karena di Indonesia yang lagi heboh ya masalah asyu'ara, ya kita harus bahas masalah asyu'ara ini. Agar tidak ada ke depannya perubahan-perubahan makna terhadap Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muammar. Begitu. Coba lanjut dulu. Ini pertanyaan bagi saya pribadi, bukan bagi orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa peduli pada kaum muslimin, berkomitmen pada persatuan, dan memohon pada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dalam hati kita, kedamaian, rasa sayang pada saudara-saudara kita, sehingga kita tidak seperti selayaknya babi yang mereka makan daripada perkara-perkara yang kotor, namun mengabaikan perkara-perkara yang baik. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang menjadi kesalahan saudaranya. Oh, jadi beliau sadar kalau itu kesalahan, ya. Jadi beliau, Ko Felix sadar kalau Ustadz Adi Hidayat itu salah mungkin. Karena kita lebih tertarik kepada itu daripada yang konflik di Palestina, di Timur Tengah. Ya sebenarnya kalau sudah sadar kalau itu kesalahan, ya tinggal klarifikasi dan minta maaf. Ya, begitu. Bukan mencari pembenaran-pembenaran sehingga apa kitab-kitab yang bermasalah pun dipakai untuk dijadikan rujukan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Muflis Safitra. Di antara kitab yang paling populer tentang Hida atau Huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syair. Itu nama kitabnya Mirwajuz Dhahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajuz Dhahab. Ya. Ditulis oleh seseorang yang bernama Al-Mas'udi. Tentang Al-Mas'udi ini juga para ulama sudah banyak menjabarkan tentang profilnya. Seperti perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sama-sama sepakat ini ulama kita. Beliau berkata, "Wa kutubuhu tawafihatun bi annahu kana syi'iyyan mu'taziliyyan." Dan kitab-kitab karangannya, ya termasuk diantaranya Murujuz Dhahab ini. Ini adalah kitab-kitab yang menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang berakidah Syiah dan Mu'tazilah. Kok bisa Syiah dan Mu'tazilah kita jadikan referensi gitu, Ustaz? Lalu kemudian kita sebarkan kepada kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, jilid yang keempat, halaman 84. Wa fi tarikh al-Mas'udi min al-akadhibi ma la yuhsihi illallah. Tentang Al-Mas'udi ini, dalam buku sejarahnya, terdapat banyak kedustaan. Yang hanya Allah yang tahu betapa banyak kedustaan yang dia munculkan di dalamnya. Fa kaifa yuthaqu bi hikayatin munqati'atil isnad fi kitabin qad 'urifa bi kathratil kadhib. Bagaimana mungkin kita mempercayai atau menjadikannya sebagai sandaran pada sebuah kitab yang banyak kisah-kisah yang sanadnya terputus atau munqati' dalam sebuah buku yang dikenal dengan banyak kedustaannya. Afwan, ini mahasiswa teknik industri S1, S2 yang bisa baca kitab ya Ustaz. Ustaz bisa mengecek kembali. Kalau Ustaz buka beberapa website seperti Wiki Syiah, mereka tahu dan mereka mengklaim bahwa Al-Mas'udi ini orang yang condong kepada mereka. Begitu. Lanjut dulu. Kesilapan saudaranya, atau bahkan bukan kesilapan dan bukan kesalahan pada perbedaan-perbedaan yang diperbesar ketimbang tertarik pada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya yang sangat banyak sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau di sini antara menyatakan kesalahan saudaranya dan kesilapan saudaranya, ataupun itu bukan kesalahan yang sebenarnya. Karena di balik itu semua Ustadz Adi Hidayat sudah banyak membagikan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikannya apa? Banyak. Saya tahu Ustadz Felix ini orang baik. Saya tahu juga Ustadz Adi Hidayat bukan orang jahat. Dan semua orang-orang yang saya ketahui di sini membela Ustadz Adi Hidayat, mereka bukan orang jahat. Cuman mereka itu punya kecenderungan untuk membela teman, ya. Sekalipun teman itu salah, sekalipun teman itu ya karena cerdas, ya, Ustadz Adi Hidayat cerdas, harus dibela nih. Bagaimanapun caranya harus dibela, begitu. Ini sesuatu yang kurang tepat kalau menurut saya. Karena apa? Kalau memanglah bisa diartikan sebagai pemusik, pasti ada kitab-kitab yang menyebutkan kalau itu adalah surah pemusik. Karena sangat aneh di telinga ya teman-teman ketika ada surah pemusik dalam Al-Quran. Ya, aneh.